Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya sore hari ini Madis Kedenkarang kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas tentunya. Ya pemirsa, tahun 2024 sudah di depan mata. Kita mengetahui tahun 2024 adalah tahunnya pemilu. Tentunya menghadapi pemilu 2024, Polri dengan tegas menyatakan netral. Nah ini yang akan kita bahas pada sore hari ini, bagaimana situasi Kamtibmas menjelang pemilu tahun 2024 khususnya di daerah hukum Polres Badung. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang. Langsung saja saya sapa, yang pertama ada Kompol Deki Hendra Wijaya SIK MM. Beliau adalah Wakapolres Badung. Om Swastiastu, selamat sore Pak Deki. Apa kabarnya Pak Deki? Baik, Sehat selalu ya? Sehat. Terima kasih sudah hadir di studio pada sore hari ini, dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Guru Besar FH UNUD Profesor Rais Setiabudi SHMS. Om Swastiastu Prof. Sehat selalu Prof. Astungkara. Terima kasih juga. Ini tepat waktu nih, biasanya jam-jam sekarang nih jam-jam macetnya nih di mana-mana ya. Termasuk kalau kita ngomongin tentang daerah wilayah atau daerah hukum Polres Badung. Nah, ini yang kita akan bahas juga nih. Situasi Kamtibmas secara umum di wilayah hukum Polres Badung bagaimana nih Pak Deki? Ya, secara umum situasi di wilayah Badung cukup kondusif. Kita sudah melaksanakan kiat-kiat untuk tetap kondusif karena seperti kita ketahui Pak Karang, di Badung ini merupakan destinasi wisata, turisme yang bergantung dengan wisata, sehingga apabila tidak kita jaga keamanannya pasti akan terganggu tempat wisata. Tapi secara umum kondusif. Baik. Dan kita lihat dari pada tahun kemarin angka kriminalitas menurun, yang naik angka kecelakaan. Angka kecelakaan justru lebih menjadi perhatian kita karena angkanya cukup naik. Tapi tidak signifikan. Mungkin karena ya tahun kemarin masih suasana COVID, masih pandemi, jadi mungkin harusnya masih belum terlalu seperti sekarang ini yang harusnya sangat besar. Ya, baik. Kalau tadi Pak Deki mengatakan bahwa ini situasi cukup kondusif di wilayah hukum Polres Badung ini sendiri. Nah, secara ideologi, secara politik, sosial budaya, ekonomi, dari segi keamanan juga mempengaruhi juga bagaimana kondusivitas situasi di wilayah hukum Polres Badung ini sendiri. Cukup kondusif kalau kita lihat dari Asrakata, situasi politik juga kondusif, situasi keamanan secara umum kondusif, tidak ada konflik-konflik yang patut untuk diatensi, cukup kondusif secara umum. Ya, kalau kita berbicara tentang angka kriminalitas atau tren pengungkapan kasus ini, ada kasus yang mendominasi nggak sih Pak Deki selama ini? Untuk di Badung terkait dengan 3C atau street crime, curanmor cenderung turun dari tahun kemarin. Ya, kita ada program dari Bapak Kapolda yaitu Bullet Patrol. Kita patroli di tempat-tempat yang rawan, di jam-jam yang rawan, dengan menyalakan lampu rotator sehingga kehadiran polisi itu bisa dirasakan oleh masyarakat, dan itu berdampak dengan penurunan angka kriminalitas, terutama 3C atau street crime, curas, dan curanmor. Bagaimana dengan narkotika angkanya, Pak Deki, di wilayah hukum Polres Badung? Untuk narkotika, sampai dengan untuk data tahun ini masih sama seperti tahun kemarin. Tapi tetap kita lakukan pengungkapan, kita lakukan juga sosialisasi tentang bahaya narkotika, bekerja sama dengan BNN, kerjasama dengan stakeholder yang lainnya. Baik. Nah ini yang menjadi perhatian kita, laka lantas justru angkanya cukup menjadi perhatian kita. Ada upaya-upaya dari atau himbauan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Badung, agar laka lantas ini bisa juga ditekan seperti itu, Pak Diki? Sebetulnya himbauannya tetap sama, patuhi peraturan lalu lintas, gunakan helm, seperti itu. Karena arus lalu lintas juga sangat meningkat dibandingkan dengan tahun kemarin, mungkin karena efek pandemi sekali lagi. Tapi tetap
kita laksanakan penebalan-penebalan di titik simpul-simpul kemacetan untuk menghindari atau mengurangi laka. Kita juga berikan himbauan-himbauan, kita berikan banner-banner agar pengendara ini nyaman. Seperti mungkin daerah Canggu yang kita tahu sendiri sangat padat, di situ penempatan personilnya dari pagi sampai dengan malam kita standby-kan di situ personil untuk mengatur lalu lintas. Berarti ada penebalan-penebalan di titik-titik kemacetan, contohlah Canggu seperti itu Pak Diki. Pak Deki, berarti ada personilnya juga, adakah penambahan personil di titik-titik yang Pak Deki sebutkan tadi? Untuk penambah pasti ada, pasti ada. Apalagi di jam-jam tertentu kita bahkan penebalannya pun sampai bukan hanya dari anggota lalu lintas, kita dari Polres pun kita sprintkan untuk melancarkan arus, khusus untuk daerah macet, rawan macet seperti di Canggu. Ada jam-jam tertentu nggak sih Pak Deki yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yang akan melalui jalur tersebut? Ya, pada jam-jam masuk sekolah, masuk kantor, di pagi hari dan sore hari terutama pada saat pulang kantor. Apalagi sekarang musim penghujan, jadi kalau sudah hujan pasti di rawan macet. Tapi anggota kita tetap siap, sudah kita sprintkan, sudah kita tempatkan, walaupun hujan tetap ada anggota kita untuk mengatur. Nah, apa upaya-upaya yang dilakukan? Himbauan-himbauan juga mungkin parkir-parkir liar juga yang bisa menyebabkan hal terjadinya kemacetan di daerah tersebut dan juga di daerah-daerah lainnya. Ya, tentu parkir liar itu sudah menjadi masalah yang klasik. Tetap kita tidak henti-hentinya kita himbau untuk tidak parkir di bahu jalan. Dan itulah kita sekarang ini kita laksanakan patroli, Bruder Patrol. Bahkan baru-baru ini Bapak Kapolres Badung, AKBP Teguh membuat terobosan satu sistem si penggawa, sistem pengamanan dan pengawasan. Di situ kita dalam salah satu fungsinya dalam mobil patroli Polres Badung itu dilengkapi dengan dashcam dan itu bisa kita monitor keberadaan anggota maupun apa yang anggota lihat kita bisa monitor di command center Polres. Ya, salah satunya ya bisa diharapkan bisa menekan angka kemacetan dengan kita bisa mengontrol apa yang terjadi live di lapangan seperti apa. Dan juga nanti mungkin bisa kita menjadikan barang bukti digital. Jika terjadi sesuatu kita bisa jadikan itu sebagai barang bukti digital. Jadi bisa dilakukan penindakan terhadap yang melanggar hal tersebut? Bisa. Bisa Pendekatan seperti apa yang dilakukan dari Polres Badung sendiri, Pak Deki, kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut? Tetap kita lakukan dengan humanis, kita lakukan dengan teguran, lebih ke teguran. Untuk penilangannya pun kita kan sudah ada beberapa titik yang etle untuk penilangan tetap kita laksanakan. Baik. Tapi yang utama tetap teguran secara simpatik. Teguran terlebih dahulu. Kalau masih ibaratnya bandel gitu, ya udah dilakukan penindakan. Baik. Prof, dari apa yang disampaikan oleh Pak Wakapolres Badung Niki sendiri, Pak Deki Hendra Wijaya Niki sendiri, ada hal yang menjadi perhatian kita. Laka lantas cukup menjadi perhatian, kemudian justru kejahatan konvensional 3C justru menurun. Kita sangat bersyukur itu bisa menurun ya. Jadi saya rasa biasanya angka-angkanya itu kecenderungannya meningkat. Tapi di Badung ini justru menurun, ini luar biasa. Dan yang naik itu hanya lalu lintas saja, itu kita bersyukurlah. Karena Badung ini kan salah satu indikator untuk Bali. Apalagi Badung ini kan daerah wisata, kalau kita bisa memberikan pelayanan keamanan pada wisatawan itu sudah sangat luar biasa. Dan Badung ini memang mengandalkan pariwisata itu. Jadi konsentrasi pengamanan terhadap pariwisata itu memang menjadi hal yang penting. Tadi sudah disampaikan di tempat-tempat kerawanan, tempat-tempat rawan itu pasti sudah ada pemetaannya. Di sana ditebalkan pengawasannya, penjagaannya dan lain sebagainya. Itu sudah satu strategi yang sangat baik sekali dan saya rasa itu justru sangat memberi pengaruh signifikan
penurunan dari kejahatan. Dan kejahatan-kejahatan yang turun itu kan kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional ya. Jadi kalau kejahatan-kejahatan yang misalnya karena Badung itu kan perkotaan, jadi kejahatan-kejahatan perkotaan ini seperti misalnya pencurian sepeda motor, yang itu yang kerawanan-kerawanan seperti itu. Begitu juga kerawanan-kerawanan terhadap pariwisata, yang semuanya ini memang sudah sejak dulu sudah dijadikan perhatian ya oleh kepolisian ini, karena disitulah titik-titik kalau saya istilahkan itu tepian kejahatannya ada di situ. Jadi di situ mudah terjadi kejahatan. Nah, jadi strategi ini sudah sangat tepat sekali. Kemudian justru yang memprihatinkan itu adalah kecelakaan lalu lintas. Yeah. Karena kecelakaan lalu lintas itu hampir di mana-mana ini naik gitu. Apalagi di Badung saya lihat, saya amati itu memang lalu lintasnya bukan hanya di Badung saja, tapi di Badung yang cukup signifikan kalau kita hitung indeks persepsi kemacetan dan indeks persepsi lalu lintasnya itu sudah luar biasa padatnya begitu. Kadang-kadang padat merayap bahkan macet gitu. Nah, ini juga menjadi problem tersendiri dari kita semua, bagaimana upaya kita untuk melakukan hal itu. Tadi juga disampaikan bahwa ada parkir-parkir liar ini saya rasa itu juga sangat berpengaruh. Kemudian yang saya lihat itu terjadi kecelakaan lalu lintas itu karena terus terang ini kedisiplinan berlalu lintas itu kelihatan menurun ya. Jadi sopan santun berlalu lintas, etika berlalu lintas itu saya rasa itu sudah ya dalam tanda kutip ya cukup kita harus berikan atensi. Jadi itu ada penurunan seperti itu. Nah, kalau misalnya itu terjadi terhadap mereka-mereka yang masih golongan pemuda, golongan yang masih umur-umur yang masih muda, nah ini kita perlu juga pemetaan untuk diberikan ya semacam pengarahan, pembekalan, sosialisasi dan lain sebagainya. Baik. Rasa itu ya. Baik, Prof dan juga Pak Deki, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami akan membuka line di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Nah, jikalaupun ada permasalahan seputar Kamtibmas, nah ini dia kesempatan Anda untuk bertanya langsung dengan Wakapolres Badung, dan juga ada Prof Rai Setiabudi yang akan memberikan solusi terbaik tentunya bagi Anda. Kami akan kembali saat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas menjelang pemilu tahun 2024 di daerah hukum Polres Badung. Masih bersama Kompol Deki Hendra Wijaya, beliau adalah Wakapolres Badung, dan juga seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Udayana. Kita hadirkan Profesor Rai Setiabudi tentunya. Prof, sembari kita menunggu penelpon Niki sendiri, ada hal yang menarik juga yang menjadi perhatian kita. Ada terobosan dari Polres Badung Niki sendiri dengan si penggawa Niki sendiri, sistem pengawasan, pengamanan dan pengawasan ini sendiri. Ya, seperti apa Prof melihat dengan terobosan dari Polres Badung Niki sendiri, Prof? Iya, pertama namanya menarik ini. Si penggawa. Jadi, kalau penggawa dulu ibaratnya punggawa ya, Pak? Iya, kalau dulu penggawa itu kan seorang pimpinan yang disegani, ditakuti, dan bisa diselesaikan di tingkat penggawa gitu. Nah, ini tepat sekali namanya ini. Jadi pengendalian dan pengawasan. Bagaimana mengendalikan ini? Ini yang penting. Untuk mengendalikan ini satu persoalan yang tidak mudah. Karena yang kita kendalikan itu kan semua manusia yang berlalu lintas misalnya. Yeah. Dan ini sarana prasarana lalu lintas ini masih terbatas gitu ya, karena kendaraan terus ada dan orang punya kendaraan itu selalu bertambah, sedangkan jalan itu kan tetap. Nah, apa yang harus kita lakukan kecuali hanya kita mengendalikan saja dan mengawasi kan gitu. Ini sebetulnya secara pembangunan itu bisa saja dilakukan terobosan-terobosan ya, kita mau pelebaran jalan seperti apa. Nah, nanti mungkin ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah kendaraan ini. Nah, sementara ini penggawa ini hanya mengendalikan saja. Saya sangat salut sekali ya
dari kepolisian itu pagi turun semua untuk mengawasi lalu lintas. Jadi pagi itu kan sangat crowded lalu lintas, itu polisi turun semua untuk mengawasi. Bahkan saya dengar absennya di lapangan gitu. Mudah-mudahan masih seperti itu ya. Apalagi di daerah-daerah yang rawan, daerah-daerah yang begitu ramai, ya ini kehadiran polisi sangat dibutuhkan. Karena dengan melihat polisi saja sebetulnya sudah ada rangsangan psikologis untuk mereka berhati-hati pertama. Kedua, untuk mereka bersopan santun. Ketiga, mereka berdisiplin dan sekaligus mentaati aturan lalu lintas. Nah, ini kehadiran polisi. Cukup hadir saja di situ, apalagi sekarang mengatur mau tidak mau. Dan saya lihat itu musim hujan tetap jalan. Panas, berdiri, dengan pakaian dinas seperti itu. Nah, ini luar biasa ini. Jadi inilah polisi itu memang tugasnya luar biasa. Tugas polisi itu mengatur ketertiban dan ketentraman masyarakat. Ini kan tidak terukur sebetulnya. Pokoknya masyarakat tertib. Ada pelanggaran menegakkan hukum, ada sesuatu melindungi masyarakat. Nah, jadi di sini memang kehadiran polisi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan mudah-mudahan rasio kepolisian di Indonesia ini semakin mendekati. Saya pikir itu masih cukup jauh ya. Jadi memberi pelayanan satu orang polisi itu berapa orang gitu. Nah untuk di kota-kota besar seperti di Badung, di Denpasar ini apa yang sudah dilakukan, kebijakan-kebijakan dengan strategi-strategi, dengan punggawanya ini, itu saya rasa sudah tepat sekali. Satu gagasan yang luar biasa. Hanya bisa kita kendalikan saja ini. Nggak bisa berbuat apa lagi. Kan? Pak Diki, dengan si penggawa ini sendiri dari terobosan dari Polres Badung ini sendiri, Kapolres Badung ini sendiri, ini memberikan manfaat, dampak juga kepada masyarakat atau daerah-daerah di wilayah hukum Polres Badung? Untuk sementara itu lebih bersifat ke internal kita. Internal dulu. Ya. Jadi tapi pasti berakibat pasti. Karena di situ kita untuk anggota itu untuk kehadiran kita absennya benar yang disampaikan, absennya di lapangan, kita scan barcode. Jadi kita bisa mengetahui anggota berada di mana, di titik simpul mana. Ketika ada kemacetan, kita bisa menggerakkan yang terdekat dari anggota yang terdekat untuk segera mengatasi kemacetan tersebut. Semua bisa kita kontrol, kita kendalikan di command center yang berada di Polres. Jadi pimpinan ataupun yang berada di Polres bisa mengendalikan, bisa mengawasi keberadaan anggotanya seperti apa. Patroli itu bisa lebih tepat sasaran karena di si penggawa sendiri di situ nanti akan bisa dijadikan bahan evaluasi di mana jam-jam apa berdasarkan laporan dari masyarakat atau laporan dari petugas sendiri bahwa jam segini macet, itu akan terekod di sistem itu. Kemudian kita bisa evaluasi di hari apa, jam berapa itu terjadi kemacetan, misal kemacetan ataupun terjadi tindak kejahatan, di mana terjadi tindak kejahatan pada jam berapa kejahatan itu terjadi, sehingga pada jam-jam itu kita bisa hadirkan anggota di tempat itu sehingga pasti akan mengurangi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Oke, baik. Dengan blue light patrol itu juga hal-hal yang bisa dikatakan yang tidak kita inginkan ini bisa kita minimalisir. Seperti itu kah? Di jam-jam yang rawan seperti itu? Ya, betul. Seperti yang disampaikan oleh Profesor tadi bahwa dengan kehadiran polisi, masyarakat itu menjadi lebih tertib, Kita bisa mengurangi atau memangkas, ada seperti teori kejahatan kan, adanya kejahatan itu karena ada niat dan kesempatan. Kita bisa potong antara niat dan kesempatan itu, kita bisa potong dengan hadirnya petugas kita, hadirnya polisi di masyarakat. Melalui bullet patrol, mungkin Pak Karang lihat sendiri lampu polisi itu sangat terang, sehingga ketika kita berjalan itu memberikan rasa aman bagi masyarakat karena polisi itu hadir di situ. Walaupun hanya dengan melihat cahaya saja. Kalaupun ada masyarakat yang niat ataupun mau melakukan kejahatan, itu kesempatannya kita potong di situ. Niatnya kita potong, hanya dengan melihat lampu mungkin bisa mengurangi tingkat kejahatannya. Tidak
mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Demikian. Dengan kehadiran personil kepolisian yang sangat terbatas ini sendiri, yang ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya masyarakat Badung ini sendiri. Seperti kata Prof ini sendiri, kita berbicara tentang rasio. Kita pernah bahas tentang rasio yang ideal menurut PBB adalah 1:300 seperti itu ya, Prof ya. Nah, ini bagaimana dengan di Badung ini? Apakah sudah ideal rasio kepolisian ini sendiri? Masih jauh. Masih jauh dari seperti apa? Tapi tetap kita laksanakan. Itu tidak mengurangi. Tidak mengurangi. Mengurangi apa ya? Memberikan pelayanan kepada masyarakat. Siap. Tetap kita laksanakan semaksimal mungkin. Baik. Apa yang bisa kita mampu lakukan pasti kita lakukan. Baik, Prof, masih jauh seperti kata Pak Diki ini sendiri rasio kepolisian dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat ini sendiri, Prof. Ya, memang ini apa ya, Indonesia itu masih jangan-jangan semakin jauh ini karena pertambahan penduduk ini. Sebentar lagi penduduk kita bisa 400 jutaan gitu ya. Jadi oleh karena itu harus diimbangi. Selalu harus diimbangi dengan perhitungan kebijakan-kebijakan untuk rasio ini, dan ini penting sekali untuk masyarakat yang semakin maju, semakin kompleks. Dibutuhkan kehadiran negara itu melalui polisi dalam hal-hal tertentu. Nah, di beberapa negara maju itu rasionya itu memang sudah ya cukup memenuhi standar internasional lah. Nah, walaupun demikian ada beberapa terobosan-terobosan yang sudah dilakukan. Ada setiap desa ada Babikatibmas, kemudian ada polisi Banjar. Nah, ini satu hal yang luar biasa ini. Bila perlu setiap Banjar itu ada anggota polisi, artinya dari Banjar itu sendiri yang berasal dari Banjar itu ada polisinya. Itu dimanfaatkan secara informal dan bisa digunakan sistem itu. Dan sistem sekarang kan sudah ada macam-macam, ada si pandu beradat. Jadi penyelesaian itu kalau bisa jangan sampai ke permukaan, sampai penyelesaian formal gitu. Ini ada beberapa sistem yang memang diciptakan terkait dengan pemolisian masyarakat. Jadi tidak mungkin masyarakat itu akan aman dengan sendirinya tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri. Jadi polisi itu sudah dulu ada program pemolisian masyarakat, artinya di sini bagaimana polisi itu tidak ditakuti oleh masyarakat dan dibutuhkan oleh masyarakat, serta saling bersinergi begitu antar anggota masyarakat, dan ini sangat-sangat bermanfaat dan sangat terbukti ada hal-hal yang bisa diwujudkan sesuai dengan tugas pokok polisi itu, menjaga ketertiban dan keamanan itu, terutama melindungi masyarakat. Jadi sinergi ini sangat diperlukan, walaupun rasionya masih jauh, tapi ini yang harus dikuatkan. Jadi sinergi antar masyarakat itu, begitu juga sinergi antar kelembagaan, sinergi antar kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, sinergi dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Jadi organisasi kemasyarakatan yang ormas itu. Ormas itu sebetulnya kan memang dibutuhkan dalam masyarakat, tapi kesannya kadang-kadang baru nyebut ormas itu sudah agak konotasinya negatif. Padahal undang-undang keormasan itu kan memang lain. Karena ada beberapa ormas yang kadang-kadang ini menyimpang dari maksud dari ormas itu sendiri. Oleh karena itu sinergi-sinergi ini sangat dipentingkan organisasi. Baik, walaupun rasio ini masih cukup jauh juga, tetapi sinergi yang harus dikuatkan di situ. Baik, untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat tentunya. Kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas, di program Halo Kamtibmas, bagaimana situasi Kamtibmas menjelang pemilu tahun 2024 di daerah hukum Polres Badung? Kita angkat menjadi topik kita pada sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung, line kembali kami buka di 036189484400 dan juga di 036189484401. Pak Deki dan juga Prof, di awal saya sempat mengatakan bahwa ini menghadapi tahun pemilu tahun 2024, Polri dengan tegas menyatakan netral. Namun sejumlah pihak nih, kalau kita lihat
dari dunia maya yang berseliweran Niki sendiri yang dengan mudahnya kita akses ini. Sejumlah pihak memanfaatkan momen beberapa peristiwa untuk menyebarkan hoax, kemudian berita-berita yang tidak benar, sehingga membuat kondusivitas Kamtibmas dan kepercayaan masyarakat kepada Polri agak terganggu seperti itu, Pak Diki. Iya, beberapa waktu lalu juga ada hal yang dilakukan dari kepolisian, Pak Diki? Untuk menyatakan netralitas kita Polri, Polres Badung, khusus Polres Badung, pada hari Senin kemarin, dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres, kita melaksanakan deklarasi bahwa kita netral, deklarasi netralitas Polri, pegawai negeri pada Polres Badung. Kita laksanakan yang diikuti oleh seluruh personel Polres Badung, dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres, dan kita mendeklarasikan bahwa kita netral. Kita harus netral, hanya satu kata untuk mengamankan pemilu 2024. Dan itu juga disosialisasikan kepada masyarakat apa yang sudah dilakukan dengan deklarasi netralitas saat pemilu 2024 ini sendiri, Pak Deki. Pastinya itu kita memberikan keyakinan, memberikan penegasan bahwa kita Polres Badung terutama netral dalam mengamankan pemilu. Hanya ada satu kata untuk mengamankan pemilu. Dan tentu saja dinamikanya sangat dinamis dalam rangkaian pemilu ini, tapi tetap kita laksanakan pengamanan, kita laksanakan juga sambang melalui Babin Kamtibmas, seperti melalui Polisi Banjar juga, Prof, untuk terus menerus kita berikan kata-kata, kita berikan himbauan untuk menjaga situasi Kamtibmas menjelang pemilu ini. Karena bagaimanapun juga untuk pemilu yang siap, selain dari kepolisian yang siap, masyarakat pun harus siap untuk melaksanakan pemilu dengan damai. Baik. Tadi pun Prof mengatakan ini perlu sinergitas juga. Berarti dari Polri sendiri bersinergi dengan beberapa stakeholder untuk mengamankan seluruh kegiatan tahapan pemilu 2024, termasuk juga di Polres Badung ini sendiri, Pak Deki. Untuk sinergi pasti kita laksanakan dengan penyelenggara maupun dengan peserta pemilu kita laksanakan. Bahkan kita laksanakan patroli 3 pilar, Pak Karim. Kita laksanakan patroli 3 pilar, kita melibatkan juga TNI, kita melibatkan juga Satpol PP untuk patroli khusus untuk penanganan atau menjaga situasi Kamtibmas menjelang pemilu ini di dalam setiap tahapannya. Jadi patroli 3 pilar seperti itu. 3 pilar. Itu yang sudah dilakukan. Untuk mengamankan tahapan-tahapan kegiatan pemilu 2024 yang saat ini sedang berlangsung, seperti itu. Seperti itu. Dan untuk kesiapannya kita juga sudah melaksanakan di bulan Oktober, kita melaksanakan pelatihan Sispam Kota, sistem pengamanan kota jika terjadi chaos. Itu sebagai wujud untuk kita agar siap dalam apapun risiko yang terjadi nanti. Dan juga kita sudah melaksanakan juga Latpraop di bulan Oktober kemarin, latihan praoperasi untuk meyakinkan bahwa setiap anggota itu paham dan mengerti apa yang menjadi tugas dan kewajiban dia dalam operasi Mantap Brata ini. Kita sedang melaksanakan operasi Mantap Brata ini untuk pelaksanaan pemilu 2024. Baik, Prof, apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian khususnya di Polres Badung ini sendiri dengan memberikan pengamanan ke keseluruhan kegiatan tahapan pemilu 2024, sinergitas juga sudah dilakukan dengan patroli 3 pilar itu sendiri. Seperti apa Prof melihatnya, Prof? Saya coba tanggapi dulu yang pertama mengenai netralitas itu ya. Netralitas ini. Jadi internal ke dalam tubuh Polri itu. Saya rasa itu sudah sering dilakukan ya, himbauan dan aturan-aturannya seperti apa gitu, sehingga benar-benar masyarakat itu mengharapkan bahwa polisi khususnya ya yang menjaga keamanan itu benar-benar netral dalam pemilu ini. Dan sebetulnya aturan itu kan tidak hanya polisi, ya ASN, pegawai BUMN, TNI dan lain sebagainya itu semua harus netral ya. Tapi ya namanya kadang-kadang kan
banyak orang gitu, jadi sulit untuk mengawasi, itu masalah netralitas. Nah inilah yang perlu juga menjadi perhatian baik di tubuh Polri maupun di ASN serta di TNI dan lain sebagainya untuk netralitas internal ke dalam ini terus dikuatkan. Kemudian yang keluar untuk pengamanan tadi itu, ini saya rasa sudah cukup sistematik ya, dan itu terstruktur melalui apel-apel besar dengan sinergi-sinergi itu, apalagi ada 3 pilar ini yang melibatkan TNI, Polri, dan masyarakat secara keseluruhan. Saya ikuti di koran itu sudah sering terjadi komitmen melalui apel-apel itu ya, apel-apel yang sudah ditandatangani bersama untuk mewujudkan pemilu damai dan lancar gitu. Nah, cuma sekarang yang perlu kita perhatikan itu adalah implementasinya, supaya benar-benar implementasinya ini komitmen yang telah dilakukan itu betul-betul semua sudah memiliki satu tekad untuk bagaimana mewujudkan pemilu yang damai ini. Karena saya pikir pemilu, hampir setiap pemilu ya, semakin dekat pemilu itu situasinya semakin memanas. Dan tentu di sini pelanggaran-pelanggaran terhadap masalah pemilu itu semakin banyak gitulah. Nah ini perlu pengawasan, walaupun pengawasan ini sudah pasti itu dilakukan oleh Bawaslu, kemudian KPU sesuai dengan bidang tugasnya, begitu juga lembaga-lembaga lain. Tapi itu kan semua tidak bisa secara langsung untuk mengendalikan atau mengawasi itu. Oleh karena itu peran serta masyarakat tetap diperlukan di sini. Kalau ada hal-hal yang kira-kira membuat satu ketidaktertiban atau ketidaknyamanan dalam suatu situasi itu, masyarakat memiliki peran serta yang sangat besar sekali untuk menyampaikan laporan. Baik itu laporan disampaikan kepada kepolisian maupun kepada KPU dan Bawaslu. Ya, kalau kita semua sudah memiliki tekad seperti itu, saya yakin pemilu ini akan sangat lancar. Apalagi di Bali ya. Di Bali ini kan suatu indikator internasional sebetulnya. Sedikit ada getaran di Bali, khususnya di Badung ya. Ini akan sangat besar pengaruhnya terhadap pariwisata kita. Oleh karena itu mari kita sama-sama untuk menjaga Bali ini, terutama di dalam menyongsong pesta demokrasi ini. Jangan sampai pesta ini justru ada ada masalah-masalah yang sangat berpengaruh terhadap keamanan, situasi pariwisata dan lain sebagainya. Mari kita sambut pesta demokrasi ini benar-benar secara riang gembira, karena hanya 5 tahun sekali kita diberikan oleh negara hak untuk menentukan nasib negara ke depan, baik eksekutifnya maupun legislatifnya. Eksekutifnya itu presiden, nanti dia akan membawa, dan legislatifnya langsung ke DPR-nya. Ini hanya sekali saja, mari kita ya rame-rame begitu. Jangan terpengaruh oleh hal-hal lain. Ya misalnya money politik, kemudian faktor-faktor lain dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita awasi secara bersama-sama. Ini juga bagian dari pendidikan politik untuk menuju demokrasi kualitas yang lebih bagus, karena Indonesia ini kan menjadi perhatian dunia sebetulnya, karena demokrasi kita sebetulnya bagus sekali perkembangan. Kalau kita lihat indeks demokrasi kita itu signifikasi kenaikannya cukup bagus. Jangan sampai pemilu 2024 ini indeksnya menurun. Jadi dunia sudah mengakui kita 3 besar setelah Amerika dan India gitu. India walaupun banyak penduduk tapi kualitas demokrasinya bagus. Kita juga cukup bagus, tapi indeks persepsinya nanti apa istilahnya itu ya, jangan sampai menurun. Sekarang kita kan 6,7 sekian gitu ya. Nah jadi ini sama-sama kita jaga, kita bertekad untuk mari kita sambut pesta demokrasi ini ya. Jadi ini mekanisme kita kan sudah berpengalaman berapa kali gitu, dan ini kan acara rutin tiap 5 tahun mekanisme ini terjadi, dan di mana letak-letak kerawanan itu, kapan tahapan-tahapan pemilu itu harus diberikan atensi, ini saya rasa strategi-strategi itu sudah dilakukan secara ketat. Saya rasa yakin itu sudah
Baik, baik. Ini keyakinan dari seorang Profesor Rai tentunya, dan tentunya dengan deklarasi netralitas untuk pemilu 2024 ini sendiri yang dilakukan oleh Polri, khususnya juga di Polres Badung ini sendiri, tidak menutup kemungkinan ini terjadinya penyebaran hoax yang seperti yang saya sampaikan ini membuat kondusivitas Kamtibmas dan kepercayaan masyarakat kepada Polri agak terganggu, termasuk juga di Polres Badung ini sendiri. Ada upaya-upaya dari Polres Badung ini sendiri untuk meredam penyebaran hoax itu sendiri, Pak Deki? Saya rasa hoax itu masalah kita bersama, bukan hanya masalah polisi aja. Karena seperti yang disampaikan Profesor tadi, bahwa kita ini sedang berpesta. Jangan ganggu pesta kita ini dengan berita-berita yang dibuat untuk memperkeruh suasana. Seperti Bali ini sangat bergantung sama pariwisata, terutama Badung. Ketika ada suatu kejadian yang mencuap sedikit saja, itu akan menjadi berita internasional. Terkait dengan hoax itu, tentu Polres Badung sudah melaksanakan antisipasi. Kita tetap melaksanakan patroli cyber untuk memantau, untuk melihat adakah berita-berita hoax. Tapi yang paling utama adalah peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat memang seperti yang disampaikan Profesor tadi. Peran serta masyarakat itu sangat penting dalam pencegahan berita hoax. Dan saya rasa masyarakat Bali ini sudah lebih dewasa dalam mensikapi berita-berita hoax. Kita sudah tahu di mana untuk menangkal hoax itu. Kita lakukan cek, cross check dan recheck setiap berita yang masuk. Apalagi berita-berita yang di media sosial itu memang kurang bisa disaring, tidak seperti berita-berita yang seperti di televisi atau berita-berita yang sumbernya terpercaya, itu lebih bisa dipercaya daripada berita-berita di media sosial. Memang kita harapkan bisa untuk cek, cross check, recheck dan tidak menyebarkannya. Baik, lebih cerdas bermedia sosial seperti itu ya Pak Deki ya. Pak Deki dan Prof, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi sesaat lagi. Ya, kita masih di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas menjelang pemilu tahun 2024 di daerah hukum Polres Badung? Kita akan menjadi topik kita pada sore hari ini, masih bersama Wakapolres Badung, Kompol Deki Hendra Wijaya, dan juga pada sore hari ini, pada kesempatan hari ini, kita menghadirkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bapak Profesor Rai Setiabudi tentunya. Silakan, ada yang ingin bergabung bersama kami, masih ada kesempatan untuk Anda untuk berpartisipasi di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401 tentunya. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi juga, bahwa ini kalau kita berbicara tentang tahun 2024 ini tidak lama lagi, hitungan hari, hitungan minggu, seperti itu ya Pak Deki ya. Nah, tentunya ada seluruh kegiatan tahapan pemilu 2024 juga mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian, khususnya di Polres Badung sendiri yang terdiri dari 4 kecamatan. Berapa TPS yang ada di Polres Badung ini sendiri Pak Deki? Untuk di Wilkum Polres Badung ada 1024 TPS rencananya nanti ya. 1024 TPS. Ya. Ini yang menarik sekali, seperti tadi sempat kita berbincang-bincang sendiri di Kabupaten Badung sendiri ada 3 Kapolres seperti itu ya Pak Diki ya. Untuk Polres Badung sendiri adalah membawahi Badung Utara dan 4 kecamatan lainnya, seperti itu. Ya. Polres Badung membawahi Kuta Utara, Mengungi, Abian Semal, serta Petang. Hanya 4 kecamatan dengan 1024 TPS. Ya. Dan kita telah siapkan 977 personil untuk nanti mengamankan pemilu di hari Valentine, hari kasih sayang, 14 Februari. Momen yang sangat tepat. Kita sudah siapkan, kita sudah klasifikasikan juga TPS-TPS tersebut untuk aman atau kurang aman. Bukan karena situasi Kamtibmasnya, tapi mungkin lebih karena jarak atau kesulitan untuk menjangkau TPS tersebut.
Baik, 977 personil. personil. Baik, itu sudah mencukupi untuk menjaga atau mengamankan 1024 TPS yang ada di 4 kecamatan di wilayah hukum Polres Badung. Kalau kita hitung dari kerawanannya, tapi sekali lagi bukan kerawanan Kantipmas ini, kerawanan dari lokasi TPS, jangkauan TPS tersebut cukup. Jadi kita klasifikasikan, ada yang kalau untuk TPS yang aman itu ada 2 personil Polri untuk 6 TPS serta 12 Linmas. Ya. Itu yang menjaganya. Untuk yang kurang rawan itu 2 personil Polri, 2 TPS dan 4 Linmas untuk pembagiannya. Baik. Jadi sudah ada dipetakan, Sudah nih, Pak dipetakan, Diki ya. sudah kita petakan. Nah, ada aman, kurang rawan dan kurang aman juga. Tapi bukan berarti kita berbicara tentang Kantipmas ini sendiri ya. Prof, apa yang sudah dilakukan oleh Polres Badung ini sendiri untuk memberikan rasa nyaman seperti kata Prof ini sendiri, kita berpesta harus dengan happy, gembira, riang, gembira seperti itu, Prof. Ya, jadi pertama saya tanggap mengenai ini, kita hidup dalam 2 dunia sekarang ya. Jadi kesulitan kita kan dunia maya ini, karena dunia maya ini sebetulnya dunia yang tidak kelihatan tapi ada ya, nyata adanya, gimana ya kita bilang. Tidak kelihatan tapi memang ada gitu. Nah, kalau bahasa Balinya maya-maya gitu ya. ini kita bersyukur sekarang kita hidup dua dunia ini ya. Nah, ini yang sulit diawasi karena ini juga bisa mengacaukan Kantipmas. Berdasar kepada info-info di medsos itu, mereka akan melakukan reaksi-reaksi dan masyarakat akan mudah terpancing kadang-kadang itu. Nah, ini yang sulit untuk diawasi dan saya yakin di kepolisian dan juga lembaga-lembaga lainnya, Kominfo dan lain sebagainya itu sudah ada saringan-saringan untuk mengawasi hal-hal seperti itu. Nah, ini yang perlu atensi yang lebih ketat. Semakin dekat pemilu, saya pikir semakin banyak berita-berita hoax yang bisa mengacaukan suasana. Ini dalam dunia maya. Kemudian dalam dunia nyata ada 1024 TPS. Kemudian polisinya kurang dari itu. Nah, ini pasti sudah diatur pemetaannya. Nah, berdasarkan pemetaan ini, ya mungkin berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dulu plus situasi yang berkembang saat ini. Mungkin begitu ya, saya tidak tahu indikatornya. Seperti apa kerawanan-kerawanan itu. Sehingga ada beberapa TPS itu hanya ada 1 polisi kan gitu jadinya. Tidak semua TPS mendapatkan penjagaan 1 orang, tapi ada beberapa TPS yang dijaga oleh 1 polisi. Karena jumlahnya saya pikir 1024 TPS dengan ini tidak cukup. 977 personil. Iya, ini berarti seperti itu. Nah, tidak ada jalan lain kecuali memang harus dilihat berdasarkan pada situasi dan kondisi baik pemilu yang lalu. Seperti apa kerawanan di situ maupun keadaan faktual saat ini seperti apa kerawanan, dan ini sudah ada ilmunya itu, ilmu medan mungkin apa namanya, ada ilmunya itu saya yakin, dan ini sudah diperhitungkan secara sistematis sehingga penyebaran daripada polisi itu diatur sedemikian rupa, dan kita berharap ya dengan pengaturan seperti itu bisa diatasi. Mudah-mudahan tidak terjadi bila mana ada kejadian-kejadian. Apalagi sekarang kan teknologinya sudah tinggi, cepat sekali informasi itu disampaikan. Dan tadi juga masalah-masalah yang berkaitan dengan pemetaan lalu lintas itu, mungkin nanti bisa pemetaan seperti itu juga dibuatkan teknologi di tempat-tempat TPS yang dianggap rawan, sehingga bisa dipantau dari satu tempat itu, oh situasinya ini bagus, tempat ini situasinya bagus dan lain sebagainya, sehingga ini cepat sekali bisa ditangani. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti tadi itu. Mari kita sambut dengan riang gembira gitu. Dan ini sejarah yang luar biasa bagi kita dalam rangka untuk memperbaiki Indonesia ke depan lebih bagus, sehingga nanti menjadi negara yang terbaik. Kalau kita sukses setiap pemilu itu
bagus, baik, menjadi negara yang terbaik nanti. Itu harapan kita kan. Jadi gitu, bisa dikatakan ini, Prof mengatakan semakin dekat dengan pemilu ini suhu politik semakin hangat seperti itu. Kemudian hoax juga semakin beredar seperti itu. Bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi tersebut? Ini kita sama-sama mengawasi lah. Pertama, masyarakat sendiri jangan men-share berita-berita yang hoax itu. Kemudian jangan terlalu percaya berita-berita yang apa yang dibaca gitu, atau baca secara keseluruhan apa maknanya. Dan kalau itu hoax biasanya secara logika pasti bisa dipikirkan, karena masyarakat sekarang kan makin kritis. Kalau sudah hoax itu jangan ikut di-share, disebar kemana-mana itu. Ini bahaya sekali ini. Dan penyebaran berita hoax itu ada sanksinya. Dan yang nyebarkan juga itu kena sanksinya, ikut serta. Jadi hati-hati. Jadi harus kalau kita nge-share misalnya, saring dulu sebelum di-share, kan gitu kuncinya. Saring dulu apakah berita ini betul, apakah ini tidak menimbulkan keonaran, ketertiban, apakah tidak mengacaukan pemilu, dan lain sebagainya. Saya kira kesadaran masyarakat untuk hal itu sangat-sangat penting ya. Seperti yang disampaikan tadi, cerdas bermedia sosial seperti itu. Ya, cerdas. Prof, ya. Saring dulu sebelum di-sharing seperti itu ya. Baik, Pak Deki, kita memaklumi bahwa setiap tahapan pemilu pastinya ada gesekan-gesekan antar pihak yang berkontestasi sehingga berdampak pada beredarnya isu-isu negatif di tengah masyarakat. Silakan, mungkin ada ajakan kepada masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Badung ini sendiri untuk menghadapi pemilu 2024 ini. Silakan. Polri melaksanakan kegiatan cooling system. Cooling system kita melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, kita sambang ke tokoh masyarakat, kita sambang semua tokoh, kita melaksanakan melalui Polisi Banjar, melalui Babin Kantipmas. Kita mengajak untuk seluruh masyarakat terutama di wilayah Badung ini untuk mari bersama-sama kita ciptakan situasi yang kondusif. Mari bersama-sama kita siapkan kesiapan masyarakat ini. Kalau kita Polri, kita menyatakan diri sudah netral, mari kita membuat masyarakat ini siap untuk menghadapi pemilu ini secara bergembira. Silakan berbeda pilihan tentu saja, tapi jangan sampai mengganggu kondisi situasi yang sudah sangat kondusif dan kita sudah bisa merasakan bersama situasi yang kondusif ini tentunya sangat menguntungkan bagi masyarakat Badung itu sendiri. Baik, ya pastinya ini netralitas Polri dalam pemilu termasuk pilkada, pileg dan pilpres adalah harga mati. Seperti itu Pak Deki. Terima kasih Pak Deki dan Prof. Nanti kita hadapi tahun pemilu ini dengan hati riang gembira seperti itu. Saya Pak Deki. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi Santi Santi. Om.